Ya, Pak Aditya, apakah keadaan dari industri pertahanan dalam negeri kita sebetulnya memang belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pertahanan kita, sehingga kemudian harus belanja ke luar negeri begitu? Ya, makasih Mas pertanyaannya. Jadi memang kalau bicara industri pertahanan domestik, kita tidak sesederhana membangun atau menciptakan senjata tertentu. Butuh proses panjang ya, mulai dari research, menciptakan perwarupa, kemudian pengembangan senjata, pengujian, dan standarisasi. Jadi kalau kita bicara industri dalam negeri, tentunya yang harus dilihat kapasitas sumber daya manusianya. Satu hal yang paling penting adalah dalam konteks teknologi pertahanan, maka sumber daya manusia itu menjadi kunci gitu ya. Artinya kita tidak hanya melihat ini dari sudut pandang anggaran pertahanan, tapi juga misalnya anggaran ipteknya seperti apa, kemudian kolaborasi antara dunia riset, dunia akademik, gitu ya, dunia usaha, kemudian dengan dunia pertahanan sudah sejauh mana. Artinya ini bukan satu sektor yang kemudian bisa berjalan sendiri. Tadi Mas Teguh sempat bilang tentang Undang-Undang Industri Pertahanan. Itu kerangka yang menurut saya Indonesia beruntung punya undang-undang tersebut karena ada kewajiban dari pemerintah sebagai user untuk turut membangun kemandirian industri pertahanan walaupun misalnya kita harus mengakuisisi senjata dari luar negeri. Nah, namun tentunya kan kalau biasanya dibilang the devil's in details ya. Seperti apa sih transfer of teknologinya gitu ya? Apakah teknologi yang ditransfer itu teknologi untuk pertahanan atau misalnya teknologi yang low impact gitu ya? Ada yang high, ada yang low gitu. Kalau lagi-lagi kita membeli senjata hanya mendapatkan teknologi yang low level gitu ya, tentunya ini menjadi sia-sia gitu ya. Kita berharap mendapatkan teknologi tinggi. Nah, namun didukung juga dengan sumber daya manusia yang mumpuni gitu ya. Lalu tadi saya ingin Ya. mengomentari sebenarnya perdebatan terkait dengan adanya potensi korupsi. Jadi kalau kita perhatikan Indonesia memang punya resiko tinggi ya terkait dengan korupsi di sektor pertahanan. Data yang dirilis oleh Transparansi Internasional, seingat saya beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa Indonesia bersama negara seperti Malaysia, Ukraina, dan Zimbabwe termasuk dalam negara-negara dengan resiko terjadinya korupsi yang sangat tinggi, cukup tinggi di sektor pertahanan. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian gitu ya, Ya. terutama jika pembeliannya menggunakan hutang yang sangat luar biasa. Mhm, mhm, mhm. Baik. Tapi kemungkinan untuk korupsi itu terjadi pada saat alutsista dengan anggaran yang begitu besar itu menurut Anda seberapa besar, Pak Aditya? Saya kira tadi Mas Teguh sudah berbicara tentang terkait pengadaan korupsi AW ya, 101 itu menjadi satu peringatan besar gitu, bahwa ada celah potensi korupsi yang kemudian bisa terjadi di sektor pertahanan. Kita tahu ini anggaran besar, kemudian menggunakan banyak sekali pihak yang terlibat gitu ya, dan yang terlibat pun tidak hanya negara tapi kemudian pihak swasta dari luar dan kemudian pihak swasta dari dalam. Artinya semakin banyak pihak yang terlibat maka potensi korupsi itu akan bisa semakin tinggi, Mas. Menurut saya Oke. gitu. Baik, semoga kemudian korupsi itu tidak terjadi dalam penggunaan anggaran pertahanan yang meningkat pada tahun ini sebesar 65 triliun rupiah. Kita akan tunggu nanti bagaimana efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut. Terima kasih Pak Teguh, Pak Todung, Pak Rizky, dan Pak Aditya telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.